Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan kabar terbaru berkaitan dengan Undang-Undang ASN dan juga mengenai pendataan non-ASN. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik, Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan kabar terbaru yang kita dapatkan di sini. Ini masih mengenai setelah Undang-Undang ASN disahkan Bapak Ibu RUU-nya dan juga berkaitan mengenai hasil pendataan non-ASN tahun 2022. Mana di sini di beritanya ada 6 hal terkait honorer bodong yang bikin ruwet pengangkatan non-ASN jadi P3K. Dan di sini disampaikan salah satu substansi Undang-Undang ASN 2023 ialah tentang penyelesaian masalah honorer atau non-ASN yang arahnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap non-ASN per 28 November 2023 dan di satu sisi tidak membebani keuangan negara sebagai honorer bakal diangkat menjadi P3K part-time atau paruh waktu. Namun belum terungkap secara pasti berapa dari 2,3 juta honorer yang akan masuk gerbong P3K paruh waktu. Nah, berkaitan dengan jumlah honorer yang sudah masuk pendataan ini sebenarnya sudah disampaikan juga pada tahun 2022 Bapak Ibu ya, mencapai angkanya 2,3 juta. Nah, belum jelas juga honorer bidang pekerjaan apa saja yang berhak mendapat tiket duduk di gerbong P3K penuh waktu. Nah, diketahui jumlah tenaga non-ASN atau honorer saat ini di pangkalan data BKN itu mencapai 2,3 juta orang dari seluruh Indonesia. Sebelumnya disebut-sebut data jumlah honorer yang mencapai 2,3 juta tersebut sudah dikunci, namun ternyata masih diaudit lagi. Jika hasil akhir audit data honorer ternyata ditemukan banyak yang bodong, apakah konsep P3K part-time masih dipakai? Karena atau beban fiskal untuk gaji P3K full-time jadi ringan. Berikut 6 hal terkait honorer bodong. Kaitannya dengan rencana pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Yang pertama, honorer bodong langsung dicoret. Nah, saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada 13 September 2023, Menpan RB Pak Azwar Anas menjelaskan akan ada audit data honorer yang dia minta dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan saat ini masih berproses, merupakan audit secara acak bukan menyeluruh. Nah, meskipun sudah dilampiri SPTJM, kata Menteri Anas, ternyata masih juga ditemukan data honorer tidak valid. Karena itu, Menteri Anas mengatakan, dirinya sudah meminta audit honorer dilakukan secara menyeluruh. Dia juga menyatakan sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jika data honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan SPTJM, maka akan berdampak hukum. Karena dengan adanya honor bodong, pasti merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama di salib, kata Menteri Anas. Nah, lebih lanjut dia mengatakan, jika nantinya ditemukan honorer tidak valid, maka akan dicoret dalam proses seleksi P3K, meski dia masuk honorer yang mendapatkan afirmasi. Data yang nggak benar otomatis gugur, tegas Menteri Azhar Anas. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, yaitu jangan sampai honorer asli malah tersingkir. Mana anggota Komisi 2 DPR Pak Mardhani Alisera juga kencang bicara soal data honorer. Yang mana beliau menyampaikan benahi urusan honorer hingga ke akarnya, bersihkan data, audit dengan seksama, kata anggota fraksi PKS DPR RI dikutip dari Parlamentaria Selasa 19 September. Dia mendorong percepatan audit data honorer penting agar para honorer K2 yang sudah lama mengabdi bisa segera diangkat menjadi P3K.
Nah, segera angkat honor K2 yang sudah lama menunggu, tegas Pak Mardhani, seperti dikutip dari situs resmi DPR RI. Nah, diketahui tenaga honor K2 sendiri merupakan tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2010. Namun, sampai saat ini masih ada sejumlah tenaga honor K2 yang belum diangkat menjadi ASN. Pentingnya pendataan dan verifikasi adalah agar jangan sampai tenaga honorer yang memang betul-betul bekerja dan memiliki kapasitas malah tergeser oleh oknum-oknum atau disilakan dengan honorer bodong yang memanfaatkan kedekatan dengan pihak birokrasi, kata Pak Mardhani. Nah, kemudian poin yang ketiga di sini disampaikan banyak honor asli belum terdata. Nah, Pak Mardhani Alisera mendesak pemerintah pusat mempercepat pendataan dan mendorong kepala daerah untuk mengirimkan jumlah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Terlebih, kata Pak Mardhani, kebanyakan pegawai honorer yang tidak terdaftar memiliki masa kerja cukup panjang. Nah, kemudian, menjelaskan lagi, mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan dedikasi untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Namun, mereka masih terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang layak atas pengabdiannya, kata Pak Mardhani. Nah, kemudian poin yang keempat, honor asli diangkat bertahap. Yang terkait dengan pengangkatannya Bapak Ibu. Yang mana Undang-Undang ASN 2023 mengamanatkan bahwasanya penataan honorer itu dilakukan secara bertahap dan harus kelar paling lambat Desember 2024. Pak Mardhani Alisera mengatakan proses verbal terhadap data honorer masih berlangsung. Nantinya honorer yang datanya sudah valid akan diangkat menjadi P3K secara bertahap. Yang mana proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Nah, yang sudah rapi datanya diangkat jadi P3K, kata Mardhani dalam keterangan yang diterima di Jakarta Rabu 6 September lalu. Nah, sebelumnya Mardhani sudah menyebutkan ada sekitar 1 juta honorer titipan alias honorer bodong. Nah, masalah honor bodong ini berpotensi menghambat program pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Bagaimana bisa menyiapkan alokasi anggaran untuk gaji P3K jika jumlah honorer valid saja belum jelas. Kemudian, jika yang honor bodong disebut Mardhani mencapai 1 juta, buat apa ada konsep P3K part-time yang arahnya untuk penghematan uang negara? Bukankah mestinya dana yang ada cukup untuk menggaji P3K penuh waktu? Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk poin yang kelima, data honorer bikin cemas. Karena terungkapnya kembali kasus honor bodong ini sebenarnya sudah jauh hari diingatkan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Pak Abdul Fikri Fakih, di mana pada Januari 2022, Pak Fikri Fakih sudah mengaku sangat khawatir melihat amburadulnya data honorer. Bagaimana tidak, masing-masing instansi punya data honorer sehingga sulit mengontrolnya. Kemendikbudristek punya data pokok pendidikan atau istilahnya Dapodik, Kemenak menyediakan sistem informasi dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan pada Kementerian Agama disingkat dengan Simpatika. Kemudian BKN memiliki database honor K2. Kementan punya sendiri, demikian juga instansi lainnya. Ironisnya, kata Pak Fikri, semua data itu tidak diverifikasi, validasi, atau verbal, paling tidak selama 8 tahun terakhir. Dari sekian data itu, hanya database honorer K2 di BKN yang sudah dikunci. Sementara instansi lain, datanya masih terus berubah. Setiap saat ada penambahan honorer. Lebih lanjut, regulasi berupa PP 48 tahun 2005 yang menegaskan tidak ada rekrutmen honorer kembali ternyata tidak ampuh. Sampai saat ini jumlah honorer terus bertambah. Nah, tentunya dengan undang-undang ASN terbaru tersebut itu mengunci untuk masalah rekrutmen honorer ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk poin yang keenam di sini, jangan sampai honorer bodong jadi P3K. Mana Deputi Sistem Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara BKN Pak Soeharman menjelaskan, pendataan tenaga non-ASN dilakukan agar memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan sehingga tidak terjadi masalah yang berulang terkait pengangkatan honorer. Yang mana kondisi per 1 Oktober 2022, jumlah honor sebanyak 2,2 juta lebih
berasal dari 66 instansi pusat dan 524 pemerintah daerah, kata Deputi Suharmen pada Oktober 2022. Yang mana hasil pendataan mengejutkan, Menpan RB Azwar Anas, mana posisi terakhir pada 2018, sisa honor sekitar 400.000. Nah, setelah kita buka tinggal 200.000, tapi membengkak menjadi 2,4 juta, kata Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta 12 Juni 2023 yang lalu. Nah, sekali lagi, audit data honor ini sangat penting sebagai pijakan pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Jangan sampai honor bodong diangkat menjadi ASN, termasuk P3K part-time. Jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan hasil pendataan non-ASN yang sudah dilakukan pada tahun 2022, akan diadakan audit Bapak Ibu ya, audit data honorer, yang tentunya menjadi pijakan dari pemerintah untuk pengangkatan non-ASN ini menjadi P3K, yang mana angka terakhir berdasarkan data yang sudah disampaikan, yang bisa kita lihat di sini lagi, itu data kondisi 31 Oktober 2022, yang mana file ini kita dapatkan pada saat raker dengan Komisi 2 pada tahun 2022 tentunya Bapak Ibu, yaitu ada 2,3 juta Bapak Ibu ya untuk jumlah hasil dari pendataan non-ASN. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jabatan, pendidik, kesehatan, penyuluh, teknis, administrasi. Kemudian golongannya ada THK 2, non-ASN, dan ini jumlah akhirnya. Tentunya ini akan diaudit lagi Bapak Ibu ya, karena di sini juga disampaikan diperlukan verval atau audit data ya, yang telah disampaikan instansi melalui sistem BKN secara independen. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ataupun hasil auditnya. Tentunya kita menunggu juga kabar dari untuk hasil audit data pendataan non-ASN, karena dari hasil audit nanti yang akan menjadi sebagai pijakan pemerintah untuk pengangkatan non-ASN menjadi P3K, apakah itu part-time ataupun yang full-time. Oke Bapak Ibu, tunggu informasi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya dari pendataan ini yang tadi 410.000 ketika didata ini bengkak Pak jadi 2,3 juta. Ya, jadi yang tersembunyi itu keluar semua tuh. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kenapa pendataan ini dilakukan? Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengetahui berapa sih potensinya. Ya. Sebetulnya bukan asumsinya dengan pendataan ini akan serta-merta diangkat, tapi kita harus tahu dong potensinya. Berapa sih jumlah sesungguhnya, sehingga ketika ada kebijakan pemerintah ada basis datanya. Bayangkan kita ngomong diangkat, tapi kita nggak pernah tahu tuh berapa jumlahnya. Iya kan? Ini juga 2,3 belum tentu loh Pak, karena ada juga yang tidak terdata. Saya yakin ini selesaikan masih akan muncul. Berapa jumlahnya kita juga nggak tahu. Ya, yang tahu mungkin Tuhan yang Maha Kuasa Pak. Jadi sulit juga nih kita berapa jumlahnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling penting adalah kalau kita konsisten dengan basis data ini, yang kita selesaikan itu yang 2,3 juta itu setelah dilakukan hal oleh BPK. Ya, jadi jangan-jangan SPTJM-nya palsu nih. Kasihan yang orang kerja beneran. Itu juga penting Pak. Jadi prinsip keadilan juga kalau menurut saya itu jadi penting gitu ya. Jadi bukan semata-mata kita mengangkat, tapi prinsip keadilan juga penting. Nah, ini dari jumlah ini. Nah, oleh sebab itu tadi dengan beliau, dengan yang terhormat di Dewan gitu sudah menyatakan bahwa udah ini kita berjalan ini, tapi hindari adanya PHK massal. Karena kalau ini juga kita lakukan, maka tadi khawatir berdampak kepada pelayanan publik, ya. Kemudian pendapatan mereka juga harusnya tetap dong, gitu ya. Kemudian juga jangan ada pembekakan anggaran yang tiba-tiba negara kinerjanya biasa-biasa aja, ASN-nya, tapi uangnya bengkak. Nah, yang terakhir ada regulasinya yang memayungi itu. Ya, sehingga nanti untuk dampak keuangan dan sebagainya itu bisa kita lakukan dengan